Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sostro Sabu Inten bagian ke-35. Maka setelah mereka berkejar-kejaran serta berkelahi beberapa lama, segera Maisa Jenar meloncat dengan tangkasnya menembus kepungan mereka, lalu dengan teguhnya berdiri menghadapi penduduk Pangrantunan yang mengejarnya itu sambil berteriak nyaring. "Cukup kawan-kawan, permainan kita telah berhasil baik. Jangan menyerang aku lagi. Aku tidak akan melawan. Aku akan tunduk kepada kalian. Tetapi sebelumnya aku ingin berbicara sedikit lagi kepada kalian." Ketika penduduk Pangrantunan yang sedang mengejar Maisa Jenar itu melihat buruannya meloncat dengan tangkasnya seolah-olah melampaui kemampuan manusia biasa, serta dalam waktu yang hanya sekejap itu telah dapat dengan tiba-tiba berdiri di luar kepungan mereka, hati mereka bergetar hebat. Segera mereka sadar bahwa itu pastilah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, kembali mereka berhenti beberapa langkah di sekeliling Maisa Jenar, yang dengan tanggapnya berdiri di atas kedua kakinya yang kokoh dan kuat bagaikan tonggak baja. Kesadaran mereka akan ketinggian ilmu orang asing itu ternyata telah menuntun ingatan penduduk Pangrantunan kepada kekaguman-kekaguman mereka terhadap orang dari daerah mereka sendiri, terutama pemimpin mereka yang mereka cintai dengan sepenuh hati, yang sejak lama beberapa tahun lalu telah menyisihkan diri, yaitu Ki Ageng Soradipayana. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang dapat mengenal bahwa orang yang mereka kenangkan itu telah ada di antara mereka, bahkan baru saja mengalami siksaan di hadapan mereka. Orang kedua yang mereka kagumi adalah Ki Ageng Gajah Sora, putra sulung Ki Ageng Soradipayana. Meskipun belum dapat memiliki seluruh ketinggian ilmu ayahnya, Ki Ageng Gajah Sora telah dapat digolongkan manusia yang memiliki kelebihan dibandingkan manusia biasa. Orang ketiga sesudah itu adalah Ki Ageng Lembu Sora, adik Ki Ageng Gajah Sora. Orang inilah yang sekarang menerima kepercayaan dari ayahnya untuk menggantikan kedudukannya sebagai kepala daerah Perdikan Pangrantunan bagian selatan. Tetapi tabiat seseorang ternyata tidak dapat ditentukan dari tetesan darah yang menurunkan. Ki Ageng Lembu Sora yang oleh ayahnya diharapkan akan dapat melanjutkan cita-citanya untuk mengembangkan daerahnya, ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Ia lebih mementingkan kesenangan sendiri. Bahkan kadang-kadang ia sampai melupakan kedudukannya sebagai pengayom. Malahan tidak jarang ia berbuat hal-hal yang dapat melukai hati rakyatnya. Hal yang demikian itu menimbulkan banyak kegelisahan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat, yang akhirnya menjadikan rakyat tidak peduli lagi kepada keadaan di sekelilingnya, kecuali kepentingan mereka sendiri-sendiri. Dan sekarang tiba-tiba muncul seorang yang agaknya termasuk orang yang berilmu tinggi dan bertabiat aneh. Kalau orang ini memaksakan sesuatu peraturan yang bertentangan dengan kemauan gerombolan Simarudra, maka akan celakalah nasib penduduk setempat. Sebab mereka tentu tidak akan mampu melawan salah satu di antaranya. Sementara itu, ketika setiap otak dari mereka yang ada di halaman itu sedang dipenuhi dengan berbagai masalah dan persoalan-persoalan, terdengarlah Maisa Jenar mulai berkata, "Saudara-saudara penduduk Pangrantunan, setelah kita bermain-main sebentar,
aku mendapat kesimpulan bahwa daerah ini bukanlah daerah yang seharusnya dapat menjadi lembu perahan bagi gerombolan Simarodra. Seberapakah sebenarnya kekuatan dari gerombolan itu dibandingkan dengan keperkasaan kalian? Kalau kalian merasa bahwa apa yang kalian sediakan untuk gerombolan Simarodra itu setiap bulannya bukanlah kekayaan yang berharga, memang mungkin sekali. Tetapi arti dari kesediaan saudara-saudara menyerahkan pajak kepada gerombolan itulah yang sebenarnya patut disesalkan. Sebab dengan demikian kalian telah menempatkan diri kalian di bawah kekuasaan Simarodra. Apalagi kalau kalian sampai pada perhitungan nilai dari barang-barang itu kalian kumpulkan, lalu kalian jual, maka pastilah dalam waktu yang singkat kalian dapat mendirikan banjar-banjar desa, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu, kalian adalah rakyat yang merdeka, bukan rakyat yang diperbudak oleh Simarodra, yang patut mempergunakan segala sumber kekayaan kalian untuk kepentingan kalian sendiri. Nah, saudara-saudara, pertahankan kemerdekaan ini, kalau perlu, dengan darah dan jiwa kalian. Kata-kata Maisa Jenar ini terasa seperti membakar dada mereka yang mendengarnya. Di samping perasaan malu dan sesal yang menghantam bertubi-tubi, hampir semua orang yang tampak menundukkan mukanya, seolah-olah hendak langsung memandang kekecilan jiwa mereka masing-masing. Di samping itu, makin jelaslah dalam ingatan mereka keperwiraan serta kejantanan yang pernah mereka alami semasa pemerintahan Ki Ageng Soradipayana. Maisa Jenar dapat merasakan bahwa kata-katanya berhasil menusuk langsung ke dalam sanubari pendengarnya. Karena itu, sambungnya, "Nah saudara, keputusan terakhir adalah di tangan saudara-saudara. Masihkah saudara ingin merdeka? Ataukah saudara lebih merasa bahagia dalam penindasan dan pemerasan Simarodra? Kalau saudara memilih yang kedua, maka aku bersedia untuk saudara-saudara tangkap serta saudara-saudara serahkan kepada Simarodra sebagai tumbal keselamatan penduduk." Kalau kata-kata Maisa Jenar yang terdahulu telah membakar dada rakyat Pangrantunan, maka kata-kata yang terakhir itu bagaikan cermin yang langsung diletakkan di hadapan mereka, sehingga semakin jelaslah noda-noda yang melekat dalam wajah kepribadian mereka. Untuk mempertegas kata-katanya, Maisa Jenar melanjutkan, "Saudara-saudara, kalau saudara sudah merasa bimbang, maka sebaiknya saudara-saudara pulang saja sambil merenungkan pilihan manakah yang saudara-saudara anggap paling sesuai dengan sifat serta watak saudara-saudara. Sekarang, saudara-saudara kami persilakan meninggalkan halaman ini. Selama saudara merenungkan kemungkinan yang paling menguntungkan bagi saudara-saudara, aku ingin minta izin untuk 2-3 hari. Setelah itu, aku akan datang lagi untuk menerima keputusan kalian." Mendengar kata-kata Maisa Jenar yang terakhir, penduduk Pangrantunan itu saling pandang. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, sampai kembali Maisa Jenar berkata, "Aku harap kalian meninggalkan halaman ini untuk merenungkan apa yang akan saudara lakukan. Aku yakin bahwa saudara akan memilih keputusan yang benar demi tanah tercinta serta kebesaran nama daerah ini yang telah diletakkan oleh Ki Ageng Soradipayana." Meskipun Maisa Jenar mengucapkan kata-katanya dengan lunak serta sopan, tetapi tajamnya seperti sembilu yang langsung membelah jantung mereka, sehingga terasa suatu desiran yang pedih di dada masing-masing. Sambil menundukkan kepala serta langkah yang lemah, penduduk Pangrantunan mulai satu demi satu bergerak meninggalkan halaman. Rumah petani tua yang sama sekali tak diketahuinya bahwa beliaulah Ki Ageng Soradipayana. Dalam kepala mereka berkecamuk 1000 macam masalah,
Tetapi satu hal yang telah menyusup di dalam hati mereka tanpa mereka sadari. Sejak saat itu mereka bertekad untuk mempertahankan tanah tercinta ini dari segala macam penindasan dan pemerasan. Kalau perlu akan mereka pertaruhkan darah dan nyawa. Ketika tidak ada lagi seorang pun di halaman petani miskin itu, segera Maisa Jenar menundukkan kepalanya kepada Ki Ageng Soradipayana sambil berkata, "Tuan, maafkanlah aku yang sama sekali tidak tahu bahwa Tuanlah yang terkenal dengan sebutan Ki Ageng Soradipayana." Orang itu tersenyum. "Tak apalah, kalau sampai engkau tidak mengenal, maka berbanggalah aku. Sebab dengan demikian, aku merasa bahwa permainanku dapat berhasil." Kembali Maisa Jenar menghormat. "Dengan ini, atas nama perguruanku, aku menyampaikan hormat." Ki Ageng Soradipayana mengangguk lemah. "Rupanya kau adalah satu-satunya waris dari gurumu," kata Ki Ageng Soradipayana. "Benar Tuan, aku tinggal satu-satunya waris yang harus menjunjung nama perguruanku. Tetapi kemampuanku sangatlah terbatas, sehingga aku sangat cemas bahwa tugas itu tak akan berhasil," jawab Maisa Jenar. Ki Ageng Soradipayana tertawa lirih. "Aku tadi ternyata salah tebak. Ketika aku melihat orang tua dari Gunung Kidul yang malahan terkenal dari Wonosobo tadi, aku mengira bahwa kau adalah muridnya. Tetapi ketika aku melihat kau melangkah, barulah aku tahu bahwa kau adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh," sahut Soradipayana. "Benar Ki Ageng, aku adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh," jawab Maisa Jenar lagi. "Siapakah namamu?" tanya Ki Ageng kemudian. "Maisa Jenar, Ki Ageng," jawab Maisa Jenar. "Lalu, adakah kau mendapat tugas dari perguruanmu sehingga kau sampai ke daerah Pangrantunan ini?" Mendengar pertanyaan Ki Ageng Soradipayana, Maisa Jenar jadi bimbang. Haruskah ia menyatakan tujuan sebenarnya ataukah tidak? Dalam kebimbangan hati, Maisa Jenar tidak segera dapat menjawab, sehingga dalam beberapa saat ia berdiri kebingungan. Ki Ageng Soradipayana ternyata memang orang yang bijaksana. Karena itu, segera ia menyambung, "Mungkin kau mendapat tugas rahasia dari seseorang. Nah, kalau begitu, baiklah, aku bertanya soal lain saja." "Tidak Ki Ageng, tidak," potong Maisa Jenar tergagap. Ki Ageng Soradipayana tertawa perlahan. Kemudian ia bertanya, "Kaukah satu-satunya Ki Ageng Pengging yang masih ada? Gurumu almarhum adalah sahabat dekatku. Jadi, jangan kau menaruh prasangka apapun kepadaku. Nah, tinggallah sementara bersama aku di Pangrantunan." "Terima kasih Ki Ageng. Terpaksa aku dengan menyesal tak dapat memenuhi, sebab aku masih harus meneruskan perjalanan," jawab Maisa Jenar. Begitu tergesa-gesa, potong Ki Ageng. Ki Ageng Soradipayana mengangguk-anggukkan kepalanya, keningnya tampak berkerut dan tiba-tiba terloncat kata dari mulutnya, "Ke Gunung Tidar?" Pertanyaan ini rupanya mengejutkan Maisa Jenar, sehingga ia kebingungan sampai Ki Ageng Soradipayana meneruskan, "Bagus, pergilah ke sana. Barangkali ada perlunya. Aku menduga bahwa kau tidak akan menderita sesuatu kalau kau cukup hati-hati. Bukankah Ki Ageng Pengging Sepuh terkenal dengan sosro birowonya? Aku kira kau telah memiliki itu pula." Maisa Jenar tak dapat berbuat lain kecuali mengiyakan semua kata-kata Ki Ageng Soradipayana. Meskipun ia sendiri tak habis heran kenapa orang tua itu dapat menebak maksudnya dengan tepat. Meskipun demikian, sambung orang itu, "Kau harus tetap waspada, sebab penghuni Gunung Tidar bukan pula orang yang patut direndahkan. Dan jagalah bahwa kau dapat langsung mendekati tempat tinggal Simarudra.
Usahakan untuk tidak diketahui oleh para penjaga-penjaganya, sebab bagaimanapun jumlah yang banyak akan turut serta menentukan keseimbangan pertempuran. Apalagi di samping Simarodra masih ada beberapa orang yang termasuk orang-orang yang berilmu. Kata Ki Ageng Soradipayana. Kata-kata Ki Ageng Soradipayana itu bagi Maisa Jenar merupakan petunjuk yang sangat berharga. Maka dengan perasaan yang gembira, ia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kau pernah ke gunung itu? Tanya Ki Ageng. Belum Ki Ageng, jawab Maisa Jenar. Tetapi aku pernah lewat desa Gelanggang di dekat gunung itu. Desa yang berbentuk gelang, serta di tengah-tengahnya ada danaunya. Ki Ageng Soradipayana kemudian menyarankan Maisa Jenar agar mengambil jalan ke arah desa itu, sebab kau akan terlalu banyak membuang waktu. Sebaiknya kau mengambil jalan yang biasa dilalui oleh gerombolan itu, melewati hutan bagian selatan. Kau tidak perlu lagi mencari-cari jalan, sebab daerah itu sering dilewati oleh anak buah Simarodra, sehingga seakan-akan telah menjadi sebuah jalan raya. Sedang kalau kau bertemu dengan 1-2 orang dari mereka, maka hal itu bukanlah hal yang perlu diributkan. Kau dapat dengan mudah menyembunyikan diri, atau dengan semudah itu pula membinasakan mereka. Maisa Jenar mendengar semua nasihat itu dengan seksama. Memang pekerjaan yang akan dilakukan bukanlah pekerjaan yang gampang. Dengan petunjuk-petunjuk yang diterima dari Ki Ageng Soradipayana, semakin teranglah jalan yang akan ditempuhnya. Nah, Maisa Jenar, kata Ki Ageng Soradipayana, akhirnya memang sebaiknya kau tidak banyak membuang waktu. Kau dapat segera berangkat sekarang juga. Kalau tidak ada halangan, besok malam kau sudah akan sampai ke pusar Pulau Jawa itu. Ingatlah, hindari pertemuan dengan para pengawal gunung. Pergilah langsung ke Lambung Utara. Di sana terletak sebuah gua, tempat tinggal suami istri Simarodra itu. Sedang untuk mendekati bukit itu, ambillah jalan sebelah selatan. Ambillah waktu ketika matahari telah terbenam. Sekali lagi Maisa Jenar mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan sesudah itu ia memohon diri untuk segera melanjutkan perjalanannya ke Gunung Tidar. Ia sudah memutuskan untuk mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh Ki Ageng Soradipayana. Tetapi satu hal yang sama sekali tak diduganya adalah bahwa dengan memberikan segala petunjuk itu, Ki Ageng Soradipayana telah membuat suatu rencana yang hanya diketahui oleh Ki Ageng Soradipayana itu sendiri. Karena itu, ketika ia melihat Maisa Jenar dengan langkah yang tetap berjalan menurut petunjuknya, tampaklah orang tua itu tersenyum sambil bergumam, "Mudah-mudahan rencanaku berhasil. Bukankah dengan demikian aku telah membuat suatu jasa pada mereka?" Sementara itu, Maisa Jenar berjalan dengan langkah yang cepat. Ia mengharap bahwa besok malam ia sudah dapat sampai ke tempat tinggal Simarodra. Menilik rencana pertemuan dari golongan hitam di mana Simarodra akan ikut serta, maka dapatlah dibayangkan bahwa setidak-tidaknya Simarodra sendiri atau berdua dengan istrinya pasti mempunyai tingkatan kepandaian yang sama dengan Lowo Ijo. Ditambah lagi, mereka ternyata memiliki pusaka keris Naga Sastra dan Sabu Inten. Karena itu, ia harus berhati-hati dalam tiap tindakannya untuk mendapatkan kembali keris Naga Sastra dan Sabu Inten. Ketika itu, ketika ia telah agak jauh meninggalkan desa Pangrantunan, matahari telah condong ke barat. Angin yang bertiup agak kencang dari hutan terasa betapa silirnya. Meskipun demikian, panas yang dipantulkan oleh debu-debu di jalan terasa seperti menyengat-nyengat kaki. Karena itu, Maisa Jenar semakin mempercepat langkahnya. Sekali-kali ia meloncat di atas rumput yang tumbuh di tepi-tepi jalan. Sebentar kemudian, Maisa Jenar telah meninggalkan daerah-daerah persawahan Pangrantunan.
ia mulai memasuki daerah-daerah padang ilalang dan hutan-hutan kecil untuk segera sampai ke induk hutan yang memagari tanah perdikan Pangrantunan. Tiba-tiba Maisa Jenar yang sedang berjalan cepat itu mendengar suara ringkik kuda. Segera ia menghentikan langkahnya serta bersiap-siap kalau suara ringkian kuda itu berasal dari gerombolan Simarudra. Tetapi sampai beberapa saat ia sama sekali tidak mendengar langkahnya. Karena itu Maisa Jenar menduga bahwa kuda itu pastilah berhenti. Berlahan-lahan Maisa Jenar menyusup batang-batang ilalang mendekati arah suara ringkikan kuda itu. Setelah beberapa langkah, benar-benar Maisa Jenar melihat kuda lengkap dengan pelananya, tetapi tidak ada punggungnya. Maka timbullah kecurigaannya. Tiba-tiba ia menjadi sangat terkejut ketika dilihatnya di samping kuda itu menggeletak sesosok tubuh yang rupa-rupanya sudah tidak bernyawa lagi.